Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons sikap wali kota New York Zohran Mamdani yang bakal menjalankan surat perintah ICC soal penangkapan terhadap dirinya. Netanyahu mengaku tidak takut untuk menginjakkan kaki di New York meski diancam akan ditangkap oleh Mamdani buntut dari perang di Gaza. Perdana Menteri Israel itu mengatakan akan berbicara dengan Mamdani jika dia mau belajar. Menurut Netanyahu, Mamdani tidak mengetahui antisemitisme dan tidak mengetahui siapa orang jahat di balik perang di Gaza. Oleh karena itu, Netanyahu mengajak Mamdani untuk berdiskusi. Adapun sejak masa kampanye pemilu Juni lalu, Wali Kota New York Mamdani menegaskan siap menangkap Netanyahu jika dirinya menginjakkan kaki di New York. Penangkapan itu sejalan dengan adanya surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Mamdani menegaskan New York tidak akan memberikan ruang bagi pejabat asing yang diduga terlibat dalam kekejaman massal. Ia juga menyatakan bahwa New York bakal berupaya menjalankan surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan oleh ICC. Sebanyak 153 warga Palestina tiba-tiba mendarat di Afrika Selatan yang diterbangkan menggunakan pesawat misterius. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa mereka adalah warga Gaza yang secara misterius dinaikkan ke pesawat yang melewati Nairobi dan mendarat di negaranya. Ramaphosa menegaskan Afrika Selatan bakal menyelidiki terkait penerbangan misterius yang membawa warga Gaza itu. Sebanyak 153 warga Palestina itu sebelumnya sempat ditahan di dalam pesawat selama 12 jam oleh polisi perbatasan negara itu. Departemen Dalam Negeri Afrika Selatan kemudian mengizinkan para penumpang untuk turun dari pesawat pada Kamis 13 November malam. Presiden Afrika Selatan mengatakan ratusan warga Gaza itu diterima di negaranya atas dasar belas kasihan. Sementara itu pemerintah Palestina mengatakan telah berkoordinasi dengan Afrika Selatan. Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan potensi perdagangan manusia yang menipu warga Gaza untuk berpindah negara. Israel dituduh menjadi dalang di balik penerbangan misterius ratusan warga Gaza itu. Kepala Organisasi Kemanusiaan Gift of the Givers, Imitas Soliman mengatakan bahwa Israel telah mengkoordinasikan penerbangan itu sebagai upaya mengusir warga Gaza. Pemerintah Amerika Serikat berencana mau memecah belah Gaza menjadi dua area. Wilayah Gaza bakal dibagi menjadi dua area oleh Amerika Serikat, yakni zona hijau dan zona merah. Zona hijau merupakan wilayah Gaza yang berada di bawah kendali militer Israel atau IDF dan internasional. Zona hijau akan menjadi pusat kendali keamanan internasional dan Israel. Di area tersebut, pasukan internasional akan ditempatkan dan rekonstruksi bakal dimulai. Zona hijau diproyeksikan sebagai area yang bisa dihuni dengan aman, sehingga menjadi wilayah pertama yang akan diperbaiki. Sedangkan zona merah merupakan wilayah Gaza yang bakal dibiarkan tetap hancur. Tidak ada rencana besar yang dipersiapkan Amerika Serikat untuk membangun ulang wilayah zona merah, sehingga warga Gaza yang tinggal di zona merah dipaksa hidup dalam kondisi darurat sembari menunggu keputusan politik yang belum jelas. Pembagian wilayah tersebut rencananya akan diberlakukan di Gaza dalam jangka panjang. Rencana itu tertuang dalam dokumen perencanaan militer Amerika Serikat yang dilihat media internasional The Guardian. Selain itu, rencana itu juga diperkuat oleh sumber yang mengetahui skema tersebut. Tahapan awal dari rencana tersebut adalah pasukan asing bakal dikerahkan bersama militer Israel di bagian timur Gaza, sehingga wilayah yang porak-poranda itu bakal terbelah oleh garis kuning yang saat ini dikuasai Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.